Ia sudah selesai mandi dan mengenakan dress Romania yang berwarna biru langit. Tidak bisa dikatakan dress Roman karena tergolong mewah, namun semua pakaian yang disediakan oleh Taeyong sangat mewah dan berkelas. Dia menuruni tangga rumah. Dia melihat semua maid sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, termasuk Victoria yang sedang merapikan rak anggur. Namun kakinya langsung membuat Victoria menoleh. Tapi aku harus tetap mengawasi Nona, ini perintah Tuan Sian. Aku hanya duduk di taman merumput di halaman. Vic tidak kemana-mana. Sebaiknya lanjutkan pekerjaanmu. Victoria sedikit ragu, namun akhirnya diambilkan Ian mencari udara segar sendirian. Baiklah Nona, nanti setelah pekerjaannya selesai aku akan menghampirimu. Ian tersenyum ke arah Victoria. Kemudian Ian keluar dari pintu utama mansion. Ian melihat bodyguard Taeyong tak banyak biasanya. Mungkin sebagian dari mereka ikut dalam perjalanan bisnis. Ian melirik ke arah kanan dan kiri, kemudian berjalan-jalan kecil selama menikmati keindahan halaman rumput hijau tersebut. Kemudian Ian melangkah dari sedikit demi sedikit hingga dia berada di gerbang utama mansion. Ian melihat kedua penjaga itu sudah mengantuk karena sudah siang. Akhirnya dengan langkah pelan Ian berhasil keluar dari gerbang utama. Setelah itu Ian memutuskan berlari dan sebuah mobil Audi hitam sudah menunggunya di sana. Ian membuka pintu mobilnya yang masuk ke dalam. Minggu kemudian melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang meninggalkan mansion Taeyong, sedangkan ia sejak tadi merasa resah dan jantungnya berdegup kencang. Bagaimana keadaan ayahku? Buruk, kau adalah anak durhaka. Tidak mungkin, makanya aku harus melihatnya sendiri. Ia hanya diam-diam merasa perasaan tidak tenang. Dia takut melihat keadaan Sungja, sekaligus takut bahwa Taeyong akan marah besar karena dia melanggar pria itu. Ia tetap diam. Dia bersabar sampai perjalanan memakan waktu hingga 2 jam. Ia merasa perasaannya semakin tidak enak. Jalanan yang mereka lewati sangat kecil, bahkan pinggirannya ditutupi dengan jurang yang lepas. Di bawahnya laut dan jalanannya sangat ekstrim dan ia tidak melihat satupun rumah penduduk di sini. Kyo, sebenarnya kau akan membawaku kemana? Tidak ada rumah di sini yang ada jurang. Minggu menyaringnya kemudian tertawa dan itu terlihat sangat menyeramkan. Ya, karena kita akan ke jurang kan, menemui ayahmu yang sudah mati. Kau gila, nanti kan mobilnya sialan, nanti kan sekarang juga. Tidak akan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin Kim Taeyong, kita lihat saja apakah pada kesayanganmu itu akan datang. Aku sengaja melakukan ini untuk memancingnya keluar. Suara Mingyu terlihat memang, namun tetap terlihat sangat mengerikan. Dia merasa sangat ketakutan sampai terkucur tubuhnya. Berkata hebat, dia takut bahwa Taeyong akan berada dalam bahaya. Kemudian jangan bunuh Taeyong, hentikan mobilnya sekarang. Mingyu tertawa dengan besar di depan Ian. Kau bertanya padaku, tanyakan kepada jasad kedua orang tuamu itu. Aku menghadapi pada mereka dengan setia, namun kenapa aku tak memiliki apapun dan kedatangan Taeyong membuat semuanya kacau. Dan itu semua karena Kim Taeyong. Kau gila, itu sudah salahmu sendiri, bukan kesalahanku ataupun Taeyong, bajingan. Karena kau adalah anak angkat mereka. Sungja gila itu mengangkatmu menjadi anak. Dia sudah memiliki semuanya lalu melupakanku. Sedangkan Taeyong si pria brengsek itu membuatku menjadi seperti ini.
Seharusnya aku yang berkuasa, bukan dia. Dan ini semua gara-gara kau dan Taeyong. Kau dan Taeyong pantas mati. Kau sudah sempat membunuhku, jadi aku yang akan menuntaskannya. Sekarang cantik. Tidak mungkin, kumohon hentikan. Air matanya sudah jatuh. Minggu menyaringi, kemudian menaikkan kecepatan mobilnya. Ian merasa jantungnya hampir berhenti meledak saat melihat di depannya adalah jalan buntu yang ujungnya langsung curang. Permohonanmu tidak berguna. Sudah aku katakan aku tidak akan membunuhmu. Kau terlalu cantik untuk dibunuh. Ucap Minggu, biarkan aku keluar, bajingan. Percuma berteriak, aku tidak kasihan padamu. Saat ini aku sedang memberi waktu kepada pria kesayanganmu itu. Dia benar-benar tidak datang. Sayang sekali, kalau dia tidak datang maka sepertinya aku harus membunuhmu. Ucap Minggu sambil tersenyum. Ternyata aku sudah minta dibunuh. Sepertinya di sisa dulu menyenangkan. Atau kita bercanda dulu, kebetulan aku merindukanmu. Bajingan, Minggu menyaringnya di hadapan Ian, sedangkan Ian bersatunya sudah bergetar hebat, bahkan air mata itu jatuh begitu saja. Orang Ian mengeras, dia benar-benar ingin menghabisi Minggu sekarang juga, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Sedikit mobil itu bergerak, maka dia akan jatuh ke jurang. Minggu tertawa di depan Ian. Dia melihat aku gadis itu dan hendak menciumnya, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Hal itu memperkerakan Minggu terhenti dan Ian membuka matanya. Minggu melihat tembakan itu mengenai spion mobilnya. Ian pun ikut merasa terkejut. Minggu terlihat ke arah belakang dan dia melompat di jalan. Ternyata pahlawanmu datang tidak tepat waktu. Victoria merasa sangat khawatir saat Ian tidak ada di tempat. Bahkan Victoria memarahi semua mayat yang menjaga dimension karena Ian menghilang. Kerja kalian tidak becus. Jika Tuhan Sian tahu, maka habislah kita. Selamanya menunduk karena Victoria yang marah besar. Selama ini Victoria adalah pelayan percayaan Taeyong, dan menghilangnya Ian pasti akan membuat Taeyong marah besar. Cepat buka CCTV-nya. Yang dalam bahaya ini semua tidak beres. Cepat lacak keberadaannya. Yo, hubungi Jeno atau maka aku akan hubungi Tuan Sian. Sedangkan Theo masih berada di Granada. Dia sedang melakukan pertemuan penting dengan klien yaitu Mr. Alberto. Mereka membicarakan soal pembangunan resort baru di Granada. Alberto adalah investor utama dalam proyek ini. Beliau adalah orang yang sibuk. Halo Sunu, ya ada apa? Sontak Lord Wajah Mak berubah saat mendengar apa yang dikatakan Sunu. Di seberang sana Mak langsung berada di posisi semula. Mak kemudian membisikkan kepada Sobin. Ian menghilang. Ya John,
Yang pun mendengar bisikan itu, dia baru membaca pesan di salah satu pengawal manajemen gawat yang pergi dengan Kim Min-gyu. Sahabatnya makin terkejut, mereka harus memberitahukan Taeyong segera. Namun tidak dalam berbincang serius dengan Mr. Harwell itu, akhirnya Sobinan berani menyela percakapan itu. Bisnisnya bagaimana? Apa kau bersedia ikut bersamaku melihat perkembangan proyeknya? Maafkan aku, Mr. Albert, aku tidak bisa. Mungkin asistenku yang bernama Taeyong bisa mewakilimu. Kalau aku lagi minta maaf, aku harus pergi sekarang. Taeyong langsung berdiri dan melangkahkan kakinya meninggalkan Alberto dan Taeyong yang kebingungan. Sialan, kita harus kembali sekarang juga. Tuan, bagaimana dengan Mr. Alberto? Ya, ucapan istriku lebih penting. Tuan Minggu bawa Nona Yen ke ronda itu sangat jauh. Aku tidak peduli siapa panjatnya, brengsek. Theo membawa mobilnya dengan orang kesetanan. Dia sangat khawatir. Dia mengendari mobilnya dengan kecepatan maksimum sendirian melewati jalanan dengan tebing jurang yang sangat curam tersebut. Brengsek, Theo melihat sebuah mobil Audi hitam berada di ujung jurang. Theo menurunkan kaca jendelanya. Dia menyetir sebelah tangan dan mengarahkan ke arah mobil Minggu mengenai mobil spion. Theo harus menyelamatkan dia sekalipun dia berada dalam bahaya. Theo kemudian keluar dari mobilnya dan berjalan ke arah mobil Minggu. Ia yang berada di mobil sudah merasa sangat ketakutan. Sepertinya sang pahlawanmu ingin mati karena datang sendirian luar biasa. Minggu turun lebih awal dari mobil sebelum Theo menghampirinya. Minggu tertawa melihat wajah Theo yang terlihat sangat marah saat ini. Wah, Dewa, kau datang begitu cepat. Bajingan pengecut. Dan kau akan menjadi orang pertama yang kau bunuh dengan tanganku sendiri. Dia langsung mengarahkan ke arah Minggu, namun Minggu sama sekali tak merasa takut. Dia berjalan mendekati pintu mobil. Dia membuka pintu tersebut, namun pintunya marah ke arah Minggu yang menangis. Theo langsung memeluknya dengan erat. Dan kau yang lebih dulu mati. Theo mengarahkan ke bagian tubuh Minggu dengan kemudian. Bukan Minggu yang terkena, melainkan Taeyong. Sebuah mengenai tangan lengan Taeyong yang melepaskan pelukannya dan terkejut saat melihat darah muncul deras dari lengan Taeyong. Taeyong, kau terluka. Tak lama kemudian anak buah Minggu keluar dari tempat bersembunyinya dan membawa Taeyong. Mereka memiliki senjata masing-masing. Ia berada dalam pelukan Taeyong merasa ketakutan. Taeyong, aku mohon kau harus pergi, biarkan aku di sini. Aku tidak mau kau dalam bahaya. Aku mohon. Taeyong meringis. Dia menggeleng dengan keras. Yang mengarahkan pelukannya di pinggang Yan. Tak berada di dalam pelukanku. Aku mohon pergilah. Yan sudah berteriak bersusah. Dia sangat takut saat ini. Bagaimana Tuan Kim masih percaya diri jika kau tidak akan mati? Brengsek, dia bersalah kepadamu. Seharusnya kau membunuhku, bukan dia.
Tidak, ini semua karena kecerobohanku. Andaikan aku tidak pergi, pasti hal ini tidak akan terjadi. Kita akan selamat. Aku mencintaimu. Aku akan melakukan hal apapun agar kita terus bersama, termasuk menghadapi mereka. Taeyong ia memeluk Taeyong dengan kuat dan menempahkan tangisannya. Taeyong memeluk Yen dengan tangan kanan yang terkena. Dia mengangkat pegang dengan tangan ke sebelah kiri. Taeyong mengarahkan ke arah mereka semua. Yen merasa terkejut saat sebuah menuju ke arahnya. Taeyong menyadari itu langsung mengembalikan radionya hal serta membuka video mengenai punggung Taeyong. Hal itu membuat Yen syok. Yang berada di tangan Taeyong jatuh dan tubuh Taeyong mulai ambruk. Yen merasa jantungnya berpacu dengan hebat. Dia bagaikan mimpi buruknya. Yen memeluk punggung Taeyong berlumuran darah itu. Kali ini sebuah mengenai kepala Mingyu muncul dari kepala pria tersebut dan tubuh Mingyu langsung jatuh ke tanah dengan bergetar hebat dan kemudian meninggal dengan keadaan mengenaskan. Sabin kembali masukkan dan dia mampiri Taeyong sudah ambruk dan hampir kehilangan kesadarannya. Taeyong merasa nafasnya tercekat. Dia memangku Taeyong dan menangis dengan keras. Taeyong kemudian bertahanlah, aku juga mencintaimu, aku mohon. Yen menangis dan berteriak di depan Taeyong. Dada sesak dan rasa penyesalan menggerogoti hati Yen saat ini. Taeyong tersenyum dengan hendak menyentuh pipi Yen. Aku bahagia akhirnya bisa mendengar kembali kata-kata itu. Jangan menangis. Aku mencintaimu, bahkan rasa itu tidak berubah walaupun aku tahu segalanya. Aku mohon, bertahanlah, aku berjanji akan selalu bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku mohon Taeyong tetap bersamaku. Aku siap melewati hari-hari bersamamu, melakukan segala hal bersama. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Kau adalah orang pertama yang membuatku jatuh cinta, memikirkanmu setiap saat, bahkan di saat aku ingin membencimu. Aku merasa tidak sanggup karena aku terlalu mencintaimu. Hal itu membuat Yen merasa terkejut menyaksikan hal itu. Mereka berjalan mendekat Taeyong. Yen menggoyangkan tubuh Taeyong namun tidak bergerak sama sekali. Yen memukul dada Taeyong berkali-kali namun Taeyong tidak bergerak, bahkan matanya mulai tertutup rapat. Yen semakin panik dan air matanya terus berjatuhan. Yen memukul dada Taeyong dengan kuat. Taeyong kemudian bangun. Aku berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kau tidak akan meninggalkanku kan? Tubuh Yen bergetar hebat dengan tangis yang begitu keras. Yen merasa semuanya mimpi buruk. Dia tidak ingin kehilangan Taeyong. Yen merasa sangat menyesal jika dia kehilangan Taeyong sepenuhnya. Tidak ada perpisahan yang paling menyakitkan selain kematian. Ingatan bersama dengan Taeyong terus merasuk ke dalam pikiran Yen dan membuatnya digerogoti rasa sesak dan penyesalan yang begitu dalam. Ini semua terjadi karena kebodohannya. Taeyong, aku sangat mencintaimu. Aku mohon Tuhan biarkan aku bersama dengan pria yang aku cintai. Jika kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama, maka takdirkanlah kami bersatu di surgamu.